Itu dia pemirsa, informasi-informasi akan hadir di Sido Today hari ini. Namun yang saat ini tidak kalah menariknya pemirsa, di mana ada 6 mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar diterjang air bah saat tengah melakukan survei lokasi untuk kegiatan berkemah di Maros, Sulawesi Selatan pemirsa. Akibat kejadian tersebut, 2 mahasiswa ditemukan tewas dan 1 korban hilang. Satu dari 3 mahasiswa yang hanyut terbawa air bah ditemukan petugas tidak bernyawa tersangkut di pinggir sungai berarus deras. Petugas pun sempat mengalami kesulitan mengevakuasi jasad korban akibat derasnya arus sungai. Setelah itu, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 korban lainnya yang sempat terseret arus sejauh 500 meter dari lokasi awal dinyatakan hilang. Diketahui kedua korban ini masing-masing bernama Jen, perempuan berusia 19 tahun, dan Reski, pemuda berusia 21 tahun. Usai dievakuasi dari sungai, kedua jenazah ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Maros, sedangkan 1 korban hanyut lainnya masih belum ditemukan. Dari kondisi dari teman-teman korban, mereka melakukan survei untuk kegiatan mereka dari kampusnya. Pada saat melakukan survei, air bah datang karena kondisi cuaca pada hari ini, terutama sore tadi, hujan lebat. Itu ada berapa orang Pak dikabarkan hanya? Dikabarkan tenggelam tadi ada 3 orang dari 6 yang melakukan penyisiran survei jalur. Sebelumnya, para korban yang merupakan mahasiswa dari Unhas Makassar berkunjung ke lokasi perkemahan kawasan Bislab untuk melakukan survei lokasi untuk berkemah. Namun saat pulang usai melakukan peninjauan lokasi, tiba-tiba para korban ini diterjang air bah saat hendak melintas di jembatan. Karena itu juga mungkin cepat-cepat pulang karena mami juga gelap tuh. Jadi setelah kita periksa, kita lihat lokasinya langsung mikir balik pulang. Nah ternyata itu jalur tempat lewat itu naik air ya, berarus di situ. Hingga saat ini, para korban yang selamat masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Bantimurung. 1 korban hilang bernama Syadza, perempuan berusia 19 tahun, masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, proses perbaikan rel kereta api yang terdampak longsor dan banjir di perlintasan desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah telah mencapai 80%. Dan diharapkan selesai dan dapat diuji coba pada hari Jumat ini. Untuk keamanan, diuji coba perjalanan kereta dengan 1 trek perlintasan terlebih dahulu. Seluruh perjalanan kereta yang melewati stasiun Grobogan juga masih dialihkan melalui jalur selatan. Selain itu juga ada sejumlah perjalanan kereta api yang masih dihentikan sementara. Sementara itu, proses perbaikan tanggul Sungai Tuntang di Kecamatan Kebon Agung, Demak, Jawa Tengah terus berlangsung. Petugas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana bekerja cepat siang hingga malam. Hal itu guna mengantisipasi banjir susulan mengingat kawasan hulu sungai masih terjadi curah hujan tinggi. Setelah dilakukan pencarian, 1 dari 2 korban longsor di Jombang, Jawa Timur yang tertimbun reruntuhan rumahnya akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Sementara 1 korban lainnya sampai kini masih dalam proses pencarian. Jalan. Dengan menggunakan alat berat, petugas melakukan pencarian terhadap 2 dari 5 korban yang tertimbun tanah longsor di Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kedua korban yang dicari diantaranya Ismail, 58 tahun, dan putrinya, Nadine, 9 tahun. Sementara itu, 3 korban lainnya yang juga tertimbun sudah ditemukan lebih awal dalam kondisi luka dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, petugas akhirnya menemukan korban Nadine dalam kondisi meninggal dunia. Korban ditemukan tertimbun reruntuhan rumah dan tanah sedalam 3 meter. Jenazah pun langsung dibawa ke Puskesmas Wonosalam untuk dilakukan visum. Jadi alhamdulillah
Dari hasil pencarian kita sudah berhasil menemukan satu korban atas nama Nadine, 9 tahun, dan sudah kita serahkan ke petugas medis untuk dievakuasi ke rumah sakit. Si korban sedang membangunkan orang tuanya karena melihat kondisi bahaya longsor. Tapi korban malah terkena. Karena terlambat, mungkin ayahnya juga mungkin karena tertidur sulit, akhirnya keduluan. Saat ini masih ada satu korban lagi yang masih harus dicari oleh petugas. Untuk memudahkan proses pencarian, petugas berencana akan mendatangkan lagi satu unit alat berat yang lebih besar, mengingat area longsor sangat luas dan ketebalannya mencapai 5 hingga 7 meter. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Bencana longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menyebabkan sejumlah akses jalan terputus di beberapa desa. Korban jiwa dilaporkan bertambah mencapai 22 orang. Sementara terdapat 4 laporan orang hilang di lokasi tanah longsor. Pencarian korban longsor di Kecamatan Petung Kriono, Pekalongan, Jawa Tengah terus dilakukan. Tim SAR gabungan kembali mengevakuasi satu jenazah dari lokasi tanah longsor yang ditemukan di area persawahan. Dengan temuan ini, total sudah ditemukan 22 korban meninggal dunia dan 4 orang dinyatakan hilang. Dalam upaya mengevakuasi korban hilang, Basarnas melakukan perluasan area pencarian dan menerjunkan sekitar 1.200 personil yang dibagi ke beberapa titik longsor. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Hari ketiga operasi pencarian orang hilang, tim SAR gabungan kembali menemukan satu jenazah korban bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Korban ditemukan terkubur dalam tanah sedalam 2 meter dan langsung dievakuasi ke Puskesmas Petung Kriono. Dengan penemuan jenazah ini, jumlah korban tewas bertambah menjadi 22 orang. Sementara 4 korban hilang masih dalam pencarian. Ratusan petugas gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI Polri, dan relawan di lokasi terus melanjutkan proses pencarian dan evakuasi korban di tengah medan ekstrim yang penuh lumpur dan material bangunan tertimpa longsor. Hari ini kita laksanakan kegiatan pencarian korban. Tadi masih kita lihat di seputaran itu ada bau-bau. Mudah-mudahan sebelum cuaca sudah mendung mudah-mudahan sebelum hujan kita bisa menemukan korban yang tertimbun. Bencana tanah longsor yang melanda Kabupaten Pekalongan menewaskan 22 orang dan 13 orang mengalami luka. Sementara 4 orang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian dan evakuasi korban terkendala cuaca ekstrim dengan kondisi hujan deras disertai petir yang melanda wilayah ini. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Tangis histeris menyambut kedatangan 4 jenazah warga Magetan yang tewas tertimbun longsor di Denpasar, Bali 3 hari yang lalu. Korban merupakan para buruh bangunan yang berasal dari desa yang sama. Tangis keluarga pecah saat jenazah buruh bangunan yang merantau bekerja di Bali dibawa pulang ke Magetan. Sebelumnya, 4 pekerja buruh dari Desa Praga, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan berpamitan mencukupi kebutuhan keluarganya dan merantau ke Bali untuk bekerja. Namun naas, keempat pekerja yang tinggal di satu rumah kos tertimbun tebing longsor di Denpasar, Bali dan ditemukan meninggal dunia. Menurut Kepala Desa Pragak, mereka baru 2 minggu berangkat ke Bali untuk menjadi buruh bangunan. Kalau warga sini, kalau di rumah itu longgar pekerjaan, tidak ada. Biasa itu mencari tambahan lah untuk ke sana, mencari sampingan pekerjaan di Bali. Merantau. Ya selalu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan daripada keluarga.
Ratusan warga desa kemudian mensolatkan para jenazah di masjid desa sebelum mengiringinya ke pemakaman desa. Dari Magetan, Asfi Manar, iNews melaporkan. Viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di pelintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Pelintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di pelintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Pelintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lubang jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu otomatis penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang, bisa naik, jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat rel itu. Kini pelintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali ke informasi bencana longsor Pekalongan. Masih ada sedikitnya 4 korban lagi yang belum ditemukan di lokasi longsor Pekalongan, Jawa Tengah. Bagaimana situasi terkini di lokasi longsor Pekalongan saat ini? Kami akan mengajak Anda bergabung dengan rekan Hamzah Hasibuan bersama juru kamera Sadu Santo Budi saat ini yang sudah berada di lokasi. Hamzah, apakah evakuasi korban longsor saat ini sudah dimulai kembali, Hamzah? Ya, Bayu dan juga pemirsa, saat ini TKP bencana tanah longsor di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan ini tim SAR masih baru saja merupakan tim pemetaan yang baru turun ke lokasi TKP longsor. Biar bisa saya gambarkan di sini. Di belakang saya ini merupakan bekas-bekas motor dari bencana TKP tanah longsor. Ini merupakan kendaraan-kendaraan milik warga yang terdampak dari tanah longsor. Di depan saya saat ini merupakan TKP di mana kemarin terjadinya, maksud kami mulai 4 hari yang lalu terjadinya tanah longsor. Di mana tanah longsor ini dimulai dari satu titik di atas yang berlokasi di ujung sana, dan tanah mengalir hingga ke bawah. Bisa dilihat ini baru ada beberapa titaan di awal sebelum nanti terjun langsung ke lokasi. Jadi tim pemetaan ini bertugas sebagai tim yang memastikan bahwa lokasi ini sudah aman untuk diterjunkan personel dan melakukan penyelamatan. Di sana merupakan puing-puing dari rumah warga yang sebelumnya terdampak dari bencana longsor. Bisa kita lihat juga di sini ada satu kendaraan mobil, kendaraan roda 4 yang terguling dan menjadi salah satu lokasi yang terdampak cukup parah, yaitu di Desa Kasimpar, Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan. Hingga saat ini, Bayu dan juga pemirsa, tim SAR gabungan ini nantinya akan melakukan proses evakuasi dan pencarian kembali korban yang tersisa 4 orang yang dilaporkan masih hilang, dan hingga hari Jumat ini sudah dilaporkan sebanyak 20. Hamzah? 2 korban dilaporkan meninggal dunia. Hingga nanti siang atau sore nanti, tergantung dengan cuaca yang ada di Kecamatan Petung Kriono ini, apakah nantinya tim SAR gabungan ini akan kembali menemukan jenazah di lokasi TKP tanah longsor ini. Kembali ke Anda, Bayu. Ya, Hamzah, kalau kita melihat cuaca, kendala apa sajakah yang ada di sana untuk melakukan pencarian kembali? Apakah juga cuaca ini menjadi kendala di sana, Hamzah? Ya, betul sekali, Bayu. Cuaca ini menjadi salah satu pertimbangan utama untuk tim evakuasi maupun tim SAR gabungan untuk melanjutkan
proses evakuasi karena Kecamatan Petung Kriono ini diketahui merupakan salah satu daerah dataran tinggi di mana jika sedikit saja turun hujan, ini kabut bisa langsung menyelimuti. Bisa saya gambarkan di sini bahwa kabut juga masih, dan kita ini tim SAR gabungan akan segera menghentikan proses evakuasi jika saja kabut sudah mulai. Viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di pelintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Pelintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di pelintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Pelintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu jalan rusak. Sudah pelajaran yang lalu, tadi itu masih penumpangnya pada turun semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik jalan lagi tuh. Penumpang naik lagi, langsung naik lagi, lewat rel itu. Kini pelintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, bagian tubuh jenazah korban kebakaran gedung Glodok Plaza, Jakarta Barat kembali ditemukan petugas gabungan. Bagian tubuh korban tertimbun tumpukan besi dan material yang sudah terbakar. Ya pemirsa, hari ke-8 pasca peristiwa kebakaran di gedung Glodok Plaza di Taman Sari, Jakarta Barat, tim SAR gabungan menemukan tubuh korban. Pencarian dilakukan dengan penyisiran tiap sudut bangunan dan mengorek timbunan puing. Tim DVI Polri membawa bagian tubuh dan dimasukkan ke satu kantong jenazah, dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diidentifikasi. Hingga hari ini total 12 kantong jenazah dari 14 orang yang dinyatakan hilang pasca kebakaran diskotik Tiara Glodok Plaza, Jakarta Barat. Dan salah satu kendaraan korban kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat, pramugari Osima Yukari, dievakuasi petugas gabungan Damkar, BPBD dan polisi dari lokasi kebakaran. Sang ibunda tidak mampu menahan tangis melihat peninggalan sang buah hati di lokasi kejadian. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD dan Polri berhasil mengevakuasi sebuah kendaraan city car dengan plat nomor B1672FOR. Mobil ini dievakuasi dari lantai 7 gedung Glodok Plaza dalam keadaan utuh. Dari dalam kendaraan ini, petugas menemukan karcis tiket masuk ke dalam Glodok Plaza pada hari Rabu, 15 Januari 2025 pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Kendaraan ini milik salah satu korban kebakaran Glodok Plaza, yakni Osima Yukari, 25 tahun, yang berprofesi sebagai pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Tante korban yang melihat kendaraan keponakannya ini tak kuasa menahan tangis. Hingga kini, petugas gabungan masih melakukan pencarian terhadap korban hilang di dalam gedung diskotik Tiara, Glodok Plaza, Jakarta Barat. Petugas telah berhasil mengevakuasi 11 kantong jenazah korban kebakaran Glodok Plaza dan kini dalam proses identifikasi tim DVI di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sido Today. Pemirsa, kini kita akan beralih ke informasi berikutnya, di mana 2 orang tewas akibat ditabrak city car yang melaju ugal-ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya, korban merupakan ibu dan anak.
Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong City Car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit laka lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita akan bergabung dengan Brigadir Medi dari studio NTMC Polri. Brigadir Medi, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV, Brigadir Medina? Baik, terima kasih rekan Bayu dan juga selamat pagi pemirsa menemani aktivitas pagi hari Anda. Kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bersama bagaimanakah kondisi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Kemudian arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran pagi hari ini dalam situasi ramai dan juga lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Limbangan, Garut, Jawa Barat. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Nagrek yang akan mengarah ke Malabong ataupun sebaliknya dalam situasi lancar, belum terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda untuk mengantisipasi adanya angkutan umum yang seringkali menaik turunkan penumpang di bahu jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Temanggung, Parakan, Jawa Tengah. Di mana pada pagi hari ini arus lintas dari arah Jalan Aji Barang Secang yang akan mengarah ke Jalan Raya Kedu Parakan ataupun sebaliknya dalam situasi ramai lancar dan perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara khususnya roda 2 agar selalu berhenti di belakang garis stop pada antrian traffic light, juga mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mall Citawaru, Surabaya, Jawa Timur. Pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Sidoarjo yang akan mengarah ke Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani terpantau ramai lancar dan kecepatan kendaraan di kawasan tersebut dapat ditempuh berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang melewati jalur ini agar tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan diri Anda pribadi maupun pengendara lain. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 215 kasus laka lantas dengan rincian 31 meninggal dunia, 23 luka berat dan 261 luka ringan. Dari 215 kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui line SMS kami di 9119. Dan bagi Anda dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak Brigadir Medina atas laporannya dari berbagai wilayah di Indonesia melalui pantauan CCTV. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.
Kini kita beranjak ke informasi yang sedang santer viral di media sosial pemirsa. TNI Angkatan Laut dan Bakamla kembali melakukan pembongkaran pagar laut di pesisir utara Tangerang. Sekitar 9 km rangkaian bambu sudah dibongkar sejak Rabu kemarin. Tim gabungan melanjutkan pembongkaran pagar laut yang berdiri di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten sejak Rabu. 900 personil tim gabungan, TNI AL, Bakamla, Polair hingga nelayan dikerahkan untuk membongkar pagar sepanjang 30 km ini. Pembongkaran dimulai dari area pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga dan berakhir di Pantai Krojo, Kabupaten Tangerang. Usai pembongkaran, puluhan perahu karet TNI AL kembali ke tepi pantai Kamis siang. Sejauh ini 9 km bambu sudah dibongkar. Pembongkaran diharapkan bisa rampung dalam 5 hari ke depan. Harapan kami sebenarnya hari ini tenang, ternyata tidak, sudah ngerasain semua. Jadi agak terhambat kami untuk pada saat personil kami ataupun nelayan pada saat pengikatan di pangkal-pangkalnya bambu. Untuk permudah operasi pembongkaran, TNI AL akan pindah dari posko Tanjung Pasir ke posko di Tanjung Kait mulai Jumat 24 Januari. Dari Tangerang, Banten, Syareza Zanski, Laksana, iNews melaporkan. Sementara itu, Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Kamis siang. Rapat tersebut membahas soal polemik pagar laut. Komisi 4 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP buntut dari polemik pagar laut. Rapat dihadiri langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono beserta jajaran di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis siang. Pada rapat kali ini, Komisi 4 DPR RI mengapresiasi langkah KKP dalam upaya melakukan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang. DPR juga meminta KKP untuk segera melakukan konsolidasi dengan pemerintah daerah dan instansi lainnya untuk penegakan hukum dalam kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Komisi 4 DPR pun terus mendesak KKP untuk segera menuntaskan investigasi dan pemeriksaan untuk mengungkap pelaku utama atau pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km di Kabupaten Tangerang, Banten. Mencari tahu siapa di bawah belakang ini. Saya sih maunya secepat-cepatnya. Tadi saya minta juga secepat-cepatnya, tapi dari kementerian karena ini terkait dengan kementerian-kementerian atau lembaga-lembaga lain. Jadi kita beri waktulah Pak Menteri, mudah-mudahan secepat-cepatnya bisa untuk kepentingan rakyat juga gitu. Jadi saya rasa nggak perlu tanpa harus dikasih tahu, kita juga menekankan supaya kementerian tidak perlu takut dengan oligarki. Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan ada sebanyak 196 kasus pelanggaran pemanfaatan ruang laut yang ditangani oleh KKP. Menteri KKP pun berjanji akan segera mengungkap siapa pelaku utama di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang secepat mungkin. Kita sedang melakukan investigasi juga ke sana. Perlu diketahui sudah 196 kasus sebenarnya. Tapi kan selama ini tidak terekspos oleh media gitu. Nah, kemudian di Jakarta ini menjadi sangat sensitif karena situasinya kan sedemikian rupa ya. Jadi tapi kan kita juga langsung bertindak. Jadi begitu itu terjadi kita langsung bertindak seperti yang kami janjikan kepada Komisi 4 DPR RI. Kita akan secepat mungkin untuk mengungkap sesuai dengan kewenangan kita. Kewenangan kita adalah memeriksa dari aspek administratif. Sampai tadi keluar satu kesimpulan bahwa ada baiknya juga kemudian undang-undang yang berkaitan dengan kelautan ini kemudian dilakukan sinkronisasi. Sebelumnya pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ini menuai polemik. Pagar laut bambu yang membentang sepanjang 30,16 km ini sebelumnya sudah dilaporkan sejak bulan Agustus 2024 silam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Saat NDP berlangsung, Menteri Kelautan dan Perikanan menjawab beberapa pertanyaan dari anggota Komisi 4 DPR. Di antaranya soal kewenangan KKP serta sertifikat ilegal yang ada di kawasan pagar laut Tangerang dan Bekasi. Batasan kewenangan yang tidak bisa luas. Nah, ini kami mohon juga kepada yang mulia para anggota Komisi 4 DPR RI. Memang kita harus melakukan satu edukasi di tengah situasi zamannya broadband seperti sekarang ini. Kalau kita tidak melakukan edukasi, akibatnya seolah-olah kita yang salah. Contoh misalnya kemarin itu ketika tersiar soal ada HGB atau sertifikat HGB, yang disalahkan tuh Menteri KKP, seolah-olah Menteri KKP yang mengkapling-kapling, padahal tidak seperti itu gitu ya. Bahkan kami pun baru tahu setelah diumumkan oleh Menteri ATR. Tapi yang pasti yang kami ketahui berdasarkan undang-undang memang tidak boleh ada penerbitan sertifikat di laut. Kecuali untuk suku tertentu. Salah satu contoh adalah suku Bajo. Dan itu pun sebelum diterbitkan oleh ATR BPN harus diterbitkan dulu KKPRL. Jadi seperti itu. Nah, kemudian soal yang di Bekasi, kan di Bekasi sama juga, tidak memiliki. Jadi segala sesuatu yang tidak memiliki izin, kalau dia memiliki izin lokal seperti HGB dan sebagainya, itu adalah di darat. Begitu dia mulai masuk ke ruang laut, dia harus mengajukan izin KKPR ke pemerintah pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan Perikanan. Apabila itu tidak ada, pasti kemudian akan kita lakukan tindakan penyegelan dan kemudian kita usut sesuai dengan koridor tadi, denda administratif dan lain sebagainya. Kita tidak bisa masuk ke ruang yang lebih. Semeraut pagar laut memasuki babak baru pemirsa. Pasca pembongkaran pagar laut sejak 3 hari terakhir, muncul adanya dugaan korupsi dalam perizinan pembuatan 263 sertifikat hak milik atau HGB pagar laut ilegal. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi pun mendatangi kantor KPK guna melaporkan dugaan korupsi tersebut. Polemik persoalan pagar laut terus bergulir. Usai dilakukan pembongkaran, kini pemilik dan pihak yang bertanggung jawab atas perizinan pagar laut terus diusut. Bahkan kini muncul adanya dugaan korupsi dalam pembuatan 263 sertifikat hak milik atau hak guna bangunan pagar laut ilegal tersebut. Salah satunya laporan aduan dugaan korupsi sertifikat pagar laut yang dilayangkan Boyamin Saiman selaku Koordinator Masyarakat Anti Korupsi ke KPK. Boyamin mengaku laporan tersebut didasari atas pernyataan Menteri ATR BPN Nusron terkait adanya dugaan cacat formil bahkan material dalam pembuatan sertifikat tersebut. Ini artinya ada dugaan pemalsuan letter C, letter D hingga warkah menyangkut dokumen sertifikat tersebut. Boyamin juga menyebut 2 mantan Menteri ATR BPN sebelum era Kabinet Merah Putih turut bertanggung jawab dalam perizinan surat keputusan sertifikat tersebut. Surat keputusan yang mendasari HGB dan HM itu adalah level menteri. Dan itu saya sebut juga dalam surat saya ada 2 menteri. Yang jelas bukan Pak bukan Pak Nusron Wahid. Nah, artinya yang menteri awal itu menandatangani sekitar 90% dari 200 sekian tadi. Yang 10% menteri setelahnya. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya telah menerima statement pemerintah yang akan secara tegas membatalkan sertifikat HGB pagar laut ilegal tersebut. Kemudian ada yang dilakukan yang isu-isu pada saat ini kan bukan terjadi pada saat pemerintah Pak Prabowo seperti pagar laut, dan kami dari DPR juga sudah menerima statement dari pemerintah bahwa mereka akan tegas membatalkan sertifikat yang ada. Sementara pihak Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pembangunan pagar laut ilegal. Lalu akankah pihak yang bertanggung jawab terhadap dampak kerugian akibat pembangunan pagar laut ilegal tersebut juga akan segera diusut tuntas? Tim Liputan iNews melaporkan.
Kini kita ke informasi lainnya pemirsa, jika biasanya program makan bergizi gratis digelar di sekolah, kini 300 siswa PAUD dan sekolah dasar menikmati makan bergizi gratis di KRI Banda Aceh 593. Para siswa juga dihibur oleh badut beragam karakter serta mengikuti berbagai lomba berhadiah. TNI Angkatan Laut dari Satuan Komando Lintas Laut Militer menggelar program makan bergizi di KRI Banda Aceh 593 yang tengah bersandar di dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam kegiatan ini, Kolin Lamil mengundang 300 siswa-siswi yang berasal dari sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini dengan menyajikan menu bergizi. Terdiri dari nasi, perkedel, capcay, tahu, susu, dan pisang. Ya pemirsa, selaras dengan program pemerintah makan bergizi gratis, saat ini pihak dari TNI Angkatan Laut juga melaksanakan program makan bergizi gratis. Dan saat ini saya akan langsung mengajak Anda berbincang dengan Bapak Laksda. Untuk Bapak, halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Bapak boleh diceritakan mungkin bagaimana program makan bergizi gratis hari ini? Jadi makan bergizi ini tidak hanya makan bergizi saja, Mbak. Jadi memang mereka ada program kunjungan anak-anak sekolah. Dan kebetulan ini PAUD yang hadir saat ini ada 6 PAUD di lingkungan Kompleks TNI AL. Ini merupakan PAUD binaan dari pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Nah, kebetulan mereka punya program yang namanya program wisata bahari. Di dalamnya ada edukasi. Tadi edukasi yang kita sampaikan sesuai dengan usia. Selain edukasi mengetahui peralatan Angkatan Laut, tadi ada edukasi ya, kelihatannya lucu pakai boneka begitu. Ada lagi yang unik di dalam makan bergizi ini, Mbak. Yang pertama, bahan dasar dari makanan yang kita sajikan ini sesuai standar yang ditentukan dan diawasi. Sebelum disajikan pun juga tadi ada kita tes food, bahwa makanan ini layak untuk disajikan oleh Dinas Kesehatan. Bahan dasarnya, sayurannya, ataupun bahan dasar yang lain ini didapat dari ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh prajurit dan ibu-ibu pengurus gabungan Jala Senastri Kolin Lamil. Akhirnya semuanya kena, saya bilang tadi, pembangunan karakter, pembangunan mental, gizi, serta kerohanian ini semuanya dapat. Terima kasih atas waktunya Bapak Panglima. Ya pemirsa, tadi perbincangan saya sedikit dengan Bapak Panglima Kolin Lamil, di mana memang ini untuk program makan bergizi kali ini sangat menarik karena yang pertama, ini pertama kalinya dilakukan di kapal. Juga pasti anak-anak sangat senang dan juga tadi banyak sekali entah itu anak SD dan anak PAUD juga sangat antusias untuk mengikuti program makan bergizi gratis kali ini. Dan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Laksda juga bahwa makan bergizi gratis ini juga langsung dimasak oleh chef yang biasa memasak untuk para prajurit. Jadinya ini adalah tantangan tersendiri juga bagi para chef untuk langsung memasak bagi para anak-anak untuk sesuai dengan standar makanan bergizi gratis. Dari Jakarta, Olina Yasha dari Iqbal, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, rumah mantan Ketua Umum P3 Jan Faridz digeledah KPK terkait kasus suap pergantian antar waktu yang menjerat Harun Masiku. Sejumlah barang bukti disita dari rumah Jan Faridz. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Borobudur nomor 26 Menteng, Jakarta Pusat Rabu malam terkait kasus suap yang melibatkan buron Harun Masiku. Rumah yang digeledah adalah milik Jan Faridz, mantan Ketua Umum P3. Usai 5 jam penggeledahan, tim penyidik KPK dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata keluar dengan membawa 3 koper berwarna hitam, kardus, dan tas kecil. Informasi yang kami dapatkan dari penyidik, ditemukan dan disita dokumen serta barang bukti elektronik. Pasti akan ditanya barang bukti elektronik itu apa bentuknya. Ya, sampai dengan saat ini masih belum ada informasi tambahan. Apakah bentuknya hard disk, laptop, HP, itu belum terkonfirmasi. Jan Faridz menjadi nama yang ikut terseret dalam korupsi Harun Masiku. Sebelumnya, akhir Desember 2024, KPK telah menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Badan Otorita IKN menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN Nusantara pada periode 2025 hingga 2029, yaitu sebesar 48,8 triliun rupiah. Dan untuk tahap kedua pembangunan IKN pada 2028, Presiden menargetkan IKN menjadi ibu kota politik. Badan Otorita IKN menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara untuk periode 2025 hingga 2029 sebesar 48,8 triliun rupiah. Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono dalam keterangannya mengungkapkan bahwa pada tahap kedua pembangunan IKN yaitu pada 2028, Presiden Prabowo Subianto mempunyai target IKN menjadi ibu kota politik. Karena itu Basuki mengaku mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur ekosistem yudikatif dan legislatif baik untuk kantor dan huniannya. Ia menuturkan dibutuhkan alokasi dana APBN sebesar 48,8 triliun rupiah untuk menyelesaikan target tersebut. Selain itu, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk memelihara serta mengelola prasarana dan sarana di IKN yang sudah selesai. Basuki menambahkan hingga saat ini APBN yang telah diserap untuk tahap awal pembangunan IKN atau pada periode 2022 hingga 2024 adalah sebesar 89 triliun rupiah. Jadi kami melaporkan pada saat tahap awal 2022 sampai 2024 APBN telah menginvestasikan 89 triliun untuk jalan tol, 47 tower hunian, air minum, sanitasi, embung, kolam retensi, perkantoran, kemudian kantor sekretariat, dan sarana peribadatan seperti masjid dan basilika dan gereja yang kesemuanya dikerjakan oleh Kementerian PU sebelumnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan para menteri dan kepala lembaga terkait telah mengadakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas mengenai keseriusan investasi dari pihak swasta yang telah menjalankan peletakan batu pertama, di mana pihak swasta yang sudah groundbreaking akan ditinjau untuk memastikan kelanjutan investasi. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke New Delhi, India Kamis sore. Prabowo akan menghadiri sejumlah acara termasuk perayaan Hari Republik. Melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta, Presiden Prabowo meninggalkan Indonesia menuju India untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India. Nantinya dalam pertemuan bilateral akan menandatangani nota kesepahaman kerjasama di bidang kesehatan, kebudayaan, keamanan, maritim, teknologi, dan digital. Selain itu, Presiden juga akan bertemu pengusaha India yang berminat berinvestasi di Indonesia. Tentunya saya akan lakukan pertemuan bilateral dengan Presiden India dan Perdana Menteri India. Perdana Menteri India Yang Mulia Narendra Modi dan Presiden India Yang Mulia Drupadi Murmu. Perjanjian-perjanjian pertukaran MOU meliputi beberapa bidang, di antara bidang kesehatan, pertukaran program kebudayaan, masalah keamanan, keselamatan maritim, serta pengembangan teknologi dan digital. Kunjungan ke India juga untuk memenuhi undangan menghadiri Hari Republik India. Kunjungan ke India juga untuk memenuhi undangan menghadiri Hari Republik India pada 26 Januari 2025, sekaligus untuk memperingati 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan India. Tim Liputan iNews melaporkan. Perayaan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri digelar di Istana Batu Tulis, Bogor. Perayaan digelar sederhana dihadiri elit PDI Perjuangan. Acara ulang tahun Megawati ke-78 tahun dihadiri oleh sejumlah tokoh dan kader PDIP. Seperti Ganjar Pranowo, TB Hasanuddin,
Eriko Sutarduga, dan elit PDI Perjuangan lainnya. Ganjar pun mengungkapkan perayaan ulang tahun Megawati digelar sederhana. Megawati memberikan tumpeng kepada beberapa orang terdekatnya, pemirsa. Karena tadi Ibu tidak menyambut, tapi suasananya lebih ke keluarga, keakraban, mengundang teman dekat, ya. Dan memang Ibu ingin menyelenggarakan ini secara sederhana. Ya senang aja sih. Ada temannya Ibu, ada dari partai, ya, ada dari menteri-menteri yang pernah bersama Ibu gitu ya. Jadi ya sebuah nuansa kekeluargaan, persahabatan. Tadi Ibu dansa sama cicitnya. Pemirsa, Erick Thohir memastikan harga tiket transportasi yang dikelola BUMN tidak alami kenaikan selama mudik Lebaran 2025. Keputusan tersebut diambil usai Erick Thohir memanggil para BUMN di sektor transportasi guna persiapan BUMN dalam mengantisipasi arus mudik saat Lebaran nanti. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir memastikan BUMN transportasi yang meliputi udara, laut, darat, dan kereta api tidak akan menaikkan tarif pada saat periode mudik Lebaran nanti. Selain memastikan tidak ada kenaikan tarif, pelayanan selama periode libur Lebaran oleh BUMN transportasi pun akan ditingkatkan. Erick mengatakan keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menekan kebutuhan masyarakat dan menjaga daya beli sehingga dapat mendorong ekonomi nasional. Adapun kebijakan itu berlaku untuk semua moda, mulai dari bus, kereta api, kapal laut hingga pesawat. Komit hari ini tidak ada kenaikan, karena sesuai dengan tentu arahan daripada pemerintah saat ini. Nah, apakah komponen itu nanti ada diskon? Tentu itu ada tupoksi yang lebih tinggi, yang tentu kita lihat sesuai dengan aturan dari tentu Menteri Perhubungan ataupun yang lainnya. Jadi hari ini kita pastikan tidak ada kenaikan. Erick menambahkan BUMN pun diperkirakan kembali akan menyelenggarakan mudik gratis. Namun untuk besaran kuotanya dan banyaknya kendaraan masih akan dilakukan pembahasan. PT Kereta Api Indonesia Persero berencana meningkatkan kapasitas angkutan mudik Lebaran atau Idul Fitri 2025. Untuk menghadapi mudik Lebaran tahun ini, PT KAI menyiapkan 3,8 hingga 4 juta tiket kereta api. Nantinya penjualan tiket kereta api periode Lebaran 2025 mulai dibuka 45 hari sebelum hari H perjalanan. Direktur Utama PT KAI Didik Haryanto meminta para calon penumpang yang berencana mudik Lebaran menggunakan kereta api untuk membeli tiket sesuai jadwal tersebut. Untuk mencegah terjadinya kepadatan, PT KAI akan menerapkan sistem queue atau antrian untuk musim Idul Fitri 2025 ini. Adapun untuk mengatasi kepadatan penumpang kereta saat Lebaran, KAI akan menyediakan ruang-ruang tunggu untuk penumpang di stasiun. Kita rencanakan kapasitas kita naikkan 8%. Ya. 3,2. Sekitar 3,8 atau hampir 4 juta ya. Nah kemudian penjualan tiket seperti biasa 45 hari sebelumnya. Oh, bukan sold out. Bilang sold out dulu biar pada beli sekarang. Jadi 45 hari sebelumnya silakan. Nah, kita untuk di sistem itu mitigasinya nanti kita buat ruang-ruang tunggu ya. Jadi lu nggak langsung menghit ke ini semua, tapi kita pakai ruang tunggu. Nah, sampai ruang tunggu kapasitasnya kita kelola di sini. Jadi sistem. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto yakin Indonesia mampu melakukan tak hanya swasembada pangan, namun juga swasembada energi dalam 5 tahun ke depan. Artinya Indonesia ditargetkan tak lagi impor BBM dalam 5 tahun mendatang. Hal ini mendapat kritik dari sejumlah pengamat. Dan berikut ini liputannya.
Dalam sambutannya di peresmian PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto yakin dalam 5 tahun Indonesia akan berhenti mengimpor bahan bakar minyak alias BBM. Keyakinannya diutarakan lantaran saat ini pihaknya fokus menerapkan swasembada energi dengan potensi sumber daya alam yang besar, sehingga dengan transformasi diharapkan 100% swasembada energi akan tercapai pada 5 tahun ke depan, sehingga dapat dipastikan tidak akan mengimpor BBM. Kita harus swasembada energi dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi. Menanggapi target ini, pengamat pun masih pesimis. Alasannya roadmap yang dinilai belum jelas hingga gebrakan yang revolusioner menjadi kunci bisa mencapai target ambisius ini. Pesimisme tersebut disampaikan oleh pengamat tambang dan energi Ferdi Hasiman serta Ketua Komite Investasi Aspermigas Mose Rizal dalam program Market Review bersama Prasetyo Wibowo pada Rabu 22 Januari berikut ini. Untuk kita bisa mengurangi impor, itu kan butuh lama. Kita mau menghentikan impor BBM 5 tahun ke depan, saya sangat pesimis. Itu sangat berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh pemerintah. Itu yang paling penting, pemerintah pusat itu belum kelihatannya belum siap. Bagaimana pemirsa, mampukah Indonesia tak lagi impor BBM dalam 5 tahun ke depan? Terima kasih Anda masih di Sindo Today pemirsa. Kita ke informasi olahraga di mana jelang turnamen sepak bola U20 Challenge seri 2025, Timnas U20 mulai gelar latihan persiapan di Stadion Gor Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Pelatih Timnas U20 Indra Syafri menurunkan 30 pemain Timnas yang akan digelar mulai 24 Januari 2025 mendatang. Menjelang turnamen Under-20 Challenge Series 2025, tim U20 Indonesia menggelar latihan intensif. Turnamen ini akan menjadi ajang simulasi dan persiapan untuk menghadapi Piala Asia U20 2025. Selain Indonesia, turnamen ini akan diikuti oleh timnas U20 dari India, Yordania, dan Suriah. Pelatih timnas U20 Indra Syafri menegaskan turnamen ini penting untuk mengukur kesiapan tim dan memberikan pengalaman bermain dengan aturan serta interval pertandingan yang sama seperti di Piala Asia U20. Ini akan kita pergunakan untuk melihat kualitas terakhir tim kita dan juga akan kita jadikan simulasi ya, pertandingan di Piala Asia nanti. Makanya jarak interval pertandingan juga main, istirahat 2 hari, main, istirahat 2 hari, main. Dari 30 pemain yang ikut serta, Indra Syafri akan memangkas skuad menjadi 28 pemain sebelum keberangkatan ke China pada 8 Februari mendatang. Sementara dalam latihan, Jens Raven dan kawan-kawan menunjukkan antusiasme tinggi selama sesi. Timnas diharapkan bisa menunjukkan performa terbaik saat turnamen nanti sebagai persiapan matang menuju Piala Asia U20. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, petugas gabungan kembali menemukan bagian tubuh jenazah korban kebakaran dari gedung Glodok Plaza Kamis sore. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Hari ke-8 pasca peristiwa kebakaran di gedung Glodok Plaza, tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban. Pencarian dilakukan dengan menyisir tiap sudut bangunan. Para petugas juga mengais timbunan puing yang diduga terdapat bagian tubuh korban. Setelah berjam-jam melakukan pencarian, petugas menemukan bagian tubuh korban. Hingga hari ini total sudah ada 12 kantong jenazah yang ditemukan dalam peristiwa kebakaran Glodok Plaza.
Dan kami akan mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini terkait pencarian korban di Glodok Plaza. Sudah ada rekan kami yaitu Salam Rahmat di sana. Salam, bagaimana update pencarian di Glodok Plaza saat ini, Salam? Ya, Bayu dan juga pemirsa, rencananya sesaat lagi proses evakuasi pencarian korban kebakaran Glodok ini akan dilanjutkan, di mana nantinya proses pencarian akan difokuskan pada lantai 8 gedung Glodok Plaza karena seluruh korban yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atau kondisi sudah terbakar begitu, ini ditemukan di lantai tersebut. Nah, Bayu dan juga pemirsa, memang terlihat di layar kaca saat ini dari sejumlah tim pemadam kebakaran maupun juga dari BPBD dan juga dari Polsek Taman Sari saat ini sedang melakukan apel terlebih dahulu untuk menentukan proses pencarian evakuasi yang akan dimulai pada nantinya sesaat lagi akan dilaksanakan begitu. Bayu dan juga pemirsa, ini dapat kami informasikan juga bahwa berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Polsek Taman Sari, tadi juga sudah menyampaikan bahwa saja memang untuk proses pencarian saat ini nantinya akan difokuskan pada lantai 8 karena untuk pada lantai 3, 4, 5, 6, 7 dan juga 9 ini dipastikan sudah tidak ada lagi korban yang berada di lantai tersebut. Artinya untuk proses pencarian nantinya akan difokuskan begitu pada lantai 8. Meskipun pada beberapa hari yang lalu juga sempat ditemukan adanya kendala karena banyaknya puing-puing reruntuhan yang ada di bagian dalam gedung Glodok Plaza ini sudah mulai ambruk atau juga sudah mulai roboh sehingga menyulitkan pencarian korban yang saat ini masih dalam terus pencarian. Karena hingga saat ini sudah ada kurang lebih 12 kantong jenazah yang sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi, dan rencananya nanti pada pagi hari pada pukul 9 juga informasi kami dapatkan bahwa nantinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati akan merilis 3 jenazah yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim dokter dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Bayu. Selain petugas di sana, apakah ada mungkin anggota keluarga atau mungkin kerabat atau mungkin masih ada warga yang berada di sekitar sana? Salam. Salam. Selain petugas di sana, apakah mungkin ada pihak keluarga atau mungkin kerabat atau mungkin ada warga di sana yang juga turut ada di sekitar pencarian? Salam, Anda mendengar kami, Salam? Tak mengingat ini sudah masuk ke akhir pekan pemirsa atau weekend ya, di mana di wisata negeri di atas awan Citorek ini semakin ramai pengunjung. Warga desa berbenah mengelola alam agar terjaga kelestariannya di Lebak, Banten. Nah, ini keindahan alam Citorek diharapkan mampu dimanfaatkan warga untuk mencari penghasilan tambahan selain bertani. Inilah keindahan alam desa Citorek, Cibeber, Lebak, Banten. Negeri di atas awan berada di atas gunung luhur, udaranya sejuk, nyaman, dan juga bisa menghilangkan rasa penat. Warga desa yang sadar wisata kini terus berbenah membuat tempat rest area di Citorek Timur. Tanya itu, masyarakat desa juga menggunakan rumah glamping dari Dinas Pariwisata untuk menjual beragam hasil pertanian, kerajinan, sarana ibadah, ketahanan pangan, tanaman padi, hingga ikan air tawar. Tujuannya ke Gunung Luhur. Nah, setelah ke Gunung Luhur, kami tidak langsung pulang. Tapi kami mendengar wisatawan-wisatawan lain, katanya di sini tuh dinamakan rest area Citorek Tengah. Jadi kami penasaran untuk mengunjunginya. Menariknya lagi, di rest area ini, para wisatawan juga bisa menikmati keindahan alam sambil bermalam dan menikmati view sawah dan hutan yang masih asri. Semua kegiatan pariwisata di sini dikelola oleh badan usaha milik desa. Jadi wisatawan setelah dari Gunung Luhur bisa mampir ke sini, misalkan ya sekedar hanya untuk menikmati suasana Citorek, karena kebetulan di sini kan view-nya ada sawah, hutan gitu kan. Ini bisa menjadi alternatif lain setelah dari Gunung Luhur itu. Memanfaatkan keindahan alam Citorek, warga desa berharap mampu menambah penghasilan dari sektor pariwisata. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews.
melaporkan. Bagaimana pemirsa, indah bukan panoramanya? Nah, sayangnya keindahan tersebut dapat mengakhiri informasi kita hari ini di Sindo Today. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional. Lengkap di sindojus.com. Dan pemirsa, akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Bayu Pradana, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan sampai jumpa.